Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang penuh dengan barokah dan kemuliaan ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, niscaya kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada ulama yang begitu terkenal. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lahir di tahun 164 Hijriyah. Imam Ahmad bin Hanbal, hadirin yang dimuliakan Allah, seorang ulama yang ahli di bidang hadis juga di bidang fikih. Di usia 15 tahun di masa mudanya, beliau selalu keliling mencari ilmu, mencari sebuah hadis dari negeri yang satu ke negeri yang lain, dari lembah yang satu ke lembah yang lain. Begitu sangat semangatnya mencari sebuah hadis. Lalu kemudian ketika dia berkelana
dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Singgahlah dia di negeri antah berantah. Kemudian karena dia singgah di waktu malam, akhirnya dia ingin istirahat di sebuah masjid. Kemudian di daerah tersebut nama Imam Ahmad bin Hambal begitu terkenal, tetapi wajah dan rupanya boleh jadi orang di negeri tersebut tidak mengenal wajah dan rupanya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal minta izin kepada pengurus masjid untuk istirahat walaupun hanya semalam. Karena pengurus masjid itu tidak mengenal siapa Imam Ahmad bin Hambal yang ada di hadapannya, kemudian dilaranglah oleh pengurus masjid, karena peraturan tidak boleh ada yang tidur di dalam masjid. Akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid di waktu malam. Lalu kemudian ketika dia berjalan di waktu malam tersebut, diperhatikan oleh seseorang yang berjualan roti. Dipanggillah Imam Ahmad, "Wahai Syekh, aku lihat engkau bukan orang asli sini. Engkau orang yang datang dari kejauhan. Kalau engkau perlu menginap, silahkan menginap di tempat saya. Saya akan melayani engkau karena engkau seorang yang musafir jauh." Kemudian tibalah di rumah penjual roti tadi. Ketika Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan orang yang berjualan roti tadi, selama aktivitasnya selalu di dalam lisannya, lidahnya selalu berucap Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Selalu dia membaca istighfar di dalam waktu detik demi detiknya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal terkagum-kagum dengan amalan yang sederhana namun istimewa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal bertanya dengan penasaran kepada sahibul bait tadi, "Wahai tuan, hal wajadta li istighfarika samratun?" Apakah yang engkau dapatkan dari amalan istighfar yang engkau baca? Apakah fadilah keutamaan yang telah engkau rasakan selama ini? Wallahi, kata penjual roti tadi menjawab, demi Allah, ma da'autu da'watan illa ujibat, illa da'watan wahidah. Setiap doa yang aku panjatkan kepada Allah selalu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu yang belum diijabah, yang sudah lama aku nantikan doa yang aku panjatkan tetapi belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad bertanya lagi, "Mahia?" Doa apa yang belum dipanjatkan? Ra'aitu Imam Ahmad bin Hambal, ru'iyatun Imam Ahmad bin Hambal. Sudah lama aku ingin sekali berjumpa dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, namun aku belum berjumpa dengannya. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Imam Ahmad berkata, "Ana Ahmad bin Hambal, aku adalah Imam Ahmad bin Hambal yang ada di hadapan engkau. Semua doa yang engkau panjatkan kepada Allah telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa Imam Ahmad bin Hambal, orang yang alim ini, kakinya tidak ada tujuan ke tempat mana, ternyata Allah tuntun langkahnya menuju tempat penjual roti tadi. Dia juga tidak tahu kenapa harus diusir dari masjid. Kemudian skenario Allah mempertemukan dengan penjual roti tadi. Ternyata
Allah mengabulkan doa penjual roti tadi ingin berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Artinya dengan istighfar yang dia lazimkan, semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amalan istighfar ini hadirin, ini diamalkan juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda di dalam hadisnya, "Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih aktsara min 70 marratan fil yaum." Demi Allah, kata baginda Nabi, setiap hari aku membaca lebih daripada 70 kali istighfar. Artinya baginda Nabi saja yang maksum, terpelihara daripada dosa-dosa dan kesalahan, beliau tetap membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Tentunya kita ada khilaf dan ada salah dalam aktivitas kita setiap hari, maka kita butuh kepada istighfar. Maka lazimkan membaca istighfar, hadirin yang dimuliakan Allah. Fadilah membaca istighfar dikatakan oleh baginda Nabi memotivasi kita. Man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja. Orang yang banyak mengucapkan istighfar, maka Allah akan jadikan kesedihannya, Allah akan jadikan kegelisahannya menjadi sebuah kesenangan. Apabila dia punya kesempitan, apabila dia punya kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan dan jalan keluar buat dia. Yang lebih dahsyat lagi hadirin yang dimuliakan Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka jalannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak istighfar, terutama di bulan Rajab. Kata ulama di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, innar rajaba syahrul istighfar. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan memperbanyak istighfar. Wa sya'bana as-salatu 'alan nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban, bulan banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wa ramadana sahrul Quran, dan bulan Ramadan yang sebentar lagi adalah bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua, supaya kita mengamalkan setiap detik waktu kita dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan dengan istighfar kita rizki yang berkah, kemudian keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, dan hajat kita niscaya ketika memperbanyak istighfar dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.